Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang sekali rasanya Kak Vivin dapat menyapa adik-adik di rumah. Dan pastinya kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Pargemit Kota Baru. Adik-adik, hari ini kakak tidak sendirian karena kakak akan ditemani oleh Kak Winnie. Shalom Kak Vivin. Shalom Kak Winnie. Adik-adik, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, senang sekali pastinya. Dan Kak Winnie yakin pasti adik-adik sudah bersiap-siap untuk menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu online kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Untuk itu, mari semuanya ambil sikap yang baik, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menjaga dan memberkati kami semua. Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah. Jika sudah siap, kakak berharap kita menyanyikannya dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kakak ajak kita semua untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian Aku Istimewa dan Cuip-Cuip Pam Pam Pam. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Norman. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dan kita mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tak
Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, arahkan hati dan pikiran kami agar hanya tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang terkasih, dimanapun kita berada, di dalam rumah tangga atau di tempat kita belajar bersama-sama, pada saat ini, pada saat yang berbahagia ini, kita bersama-sama akan mendengar cerita Natal yang dibaca dari Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Dalam bacaan kita, diceritakan kepada kita tentang kisah para gembala. Para gembala yang dijumpai oleh malaikat Tuhan. Malaikat itu datang menyapa para gembala di malam hari ketika mereka ada dalam situasi tenang, teduh, dan mereka beristirahat dari segala kesibukan dan pekerjaan mereka di sepanjang hari. Ceritanya begini. Adik-adik pasti tahu, anak-anakku pasti tahu tentang betapa gelapnya malam. Kalau di perkotaan, kita biasanya mengalami suasana yang terang karena di mana-mana ada lampu. Ada listrik yang menerangi kegelapan. Kalau kita ada di pedesaan atau di pegunungan, kita mengalami situasi yang berbeda karena gelapnya begitu pekat. Dan karena kegelapan itu, kita sulit melakukan banyak aktivitas. Oleh karena untuk beraktivitas kita membutuhkan cahaya atau terang. Malam itu, para gembala sementara ada dalam situasi yang gelap. Mereka ada di padang Efrata. Mereka beristirahat, mereka duduk bercerita, dan tiba-tiba mereka terkejut oleh karena bala tentara Allah, oleh karena malaikat Allah datang menjumpai mereka. Malaikat itu datang menjumpai para gembala untuk menyampaikan kepada mereka tentang kabar sukacita. Kabar sukacita yaitu di Bethlehem telah lahir seorang raja. Seorang Tuhan, Mesias, penolong dan penyelamat yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Ia lahir dalam kesederhanaan, di kandang domba, dibungkus dengan kain lampin dan diberingkan di dalam palungan. Kehadiran Tuhan Yesus dalam kesederhanaan mau memperlihatkan kepada kita, tentang Allah yang mau peduli, Allah yang mengasihi, dan Allah yang mencintai semua umat manusia. Allah yang mencintai umat manusia itu tidak hanya mencintai orang-orang yang ada di dalam situasi yang terang, tetapi para gembala, orang-orang kecil yang ada di dalam kegelapan. Dalam situasi yang demikian, para gembala diminta untuk bagaimana meneruskan cerita atau berita sukacita yang didengar pada malam itu kepada semua orang. Jadi para gembala memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Untuk apa? Untuk meneruskan cerita Natal itu bagi semua yang mereka jumpai. Pesan Natal itu sungguh baru bermakna bila diceritakan dan diteruskan kepada semua orang. Karena itu, sebagai anak-anak yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, kita semua diberi tugas dan tanggung jawab untuk meneruskan cerita Natal itu di lingkungan di mana kita berada, dalam rumah tangga, dan juga di tengah-tengah teman-teman kita. Anak-anakku yang terkasih, berita Natal, berita kelahiran Sang Juru Selamat itu mesti diperdengarkan dan mesti diceritakan melalui sikap hidup, cara hidup yang baik, perilaku hidup yang saleh, dan sikap hidup yang baik yang berkenan kepada Allah di hari Natal, di hari sukacita ini memperlihatkan kepada kita tentang tugas dan tanggung jawab kita untuk meneruskan berita Natal itu. Mari kita syukuri berita Natal, cerita Natal itu di tengah-tengah kehidupan kita dengan rajin berdoa, rajin menyanyi, rajin melaksanakan apa yang disampaikan oleh Papa Mama, rajin melaksanakan tugas dari Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu,
dan rajin belajar. Supaya apa? Supaya masa depan kita baik dan berita Natal itu menjadi berita yang mendorong kita untuk lebih baik di hari esok. Kiranya tete manis yang kita sembah, Sang Juru Selamat itu memberkati dan menyempurnakan sukacita kita semua. Salam. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang adalah sahabat bagi anak-anak kami. Kepadamu di saat ini kami menaikkan syukur. Oleh karena kasih-Mu yang berlimpah, Engkau telah menolong, menuntun dan menyertai kami, sehingga kami semua boleh tiba di penghujung tahun dan ada dalam suasana sukacita Natal di tahun ini. Kini kami berterima kasih untuk lawatan kebenaran firman-Mu yang menyapa dan menyegarkan kami, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati semua anak-anak kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ini, kehidupan dan semua karya anak-anak kami selalu dan senantiasa terarah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Tuhan menjumpai gembala-gembala untuk memberitakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan juga mau agar kita memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada semua orang. Untuk mensyukuri cerita firman Tuhan hari ini, kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri, kita mengangkat pujian Gembala di Padang. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat emas kita minggu ini terpilih dari Kitab Lukas pasal 2 ayat 14a. Sekali lagi, Kitab Lukas pasal 2 ayat 14a. Kakak mengajak kita semua untuk membuka kitab kita bersama-sama dan membacanya. Sudah adik-adik? Jika sudah, kita akan membacakan ayat ini bersama-sama dari Kitab Lukas pasal 2 ayat 14a. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sekarang, kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan mengucapkan ayat emas kita hari ini dengan menggunakan gerakan. Sudah siap adik-adik? Kalau sudah, kita mulai ya.
ayat Thomas kita hari ini terpilih dari kitab Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi adik-adik, ayat Thomas kita hari ini terpilih dari kitab Lukas 2 ayat 14a. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, kita bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan syukur sambil menyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adikku yang terkasih yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Kameli dalam Ruang Kreasi Sekolah Minggu Online minggu ini. Hari ini Kameli mau mengajak adik-adik untuk membuat kartu Natal. Bukankah beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal? Nah, mari kita membuat kartu Natal kreasi sendiri untuk Papa dan Mama. Kalau begitu kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini Kameli punya kertas berwarna putih, ada kertas berwarna biru, dan juga berwarna hijau. Kameli juga siapkan penggaris, lem, ada pita, gunting, dan juga spidol berwarna hitam. Nah, kita akan buat kartu Natal kreasi sendiri. Kertas yang berwarna biru kita akan gunting seperti ini menjadi 2. Hari ini Kameli mau buat 2 contoh dan berbeda satu dengan yang lain. Sudah seperti ini. Lalu kertas putihnya kita juga gunting seperti ini. Kameli ingatkan lagi bagi adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting sendiri, mohon untuk minta tolong pada papa mama atau kakak-kakak yang mendampingi kalian sekolah minggu. Nah, kertas yang berwarna hijau tadi Kameli gunting menjadi 4 bagian. Ada yang ukurannya 9 x 9 cm, 8 x 8 cm, 6 x 6 cm, dan yang terakhir 4 x 4 cm. Untuk apa ya? Ini kita akan membuat pohon Natalnya untuk hiasan di kartu Natal. Caranya sangat mudah. Kertas hijau ini kita lipat menjadi 2 bagian. Adik-adik ukur sama rata.
Lalu rapatkan seperti ini. Kemudian adik-adik melipat bagian ujungnya membentuk segitiga ke bagian dalam. Nah, hasilnya seperti ini. Hal ini kita lakukan di 3 kertas yang lainnya juga. Kita lipat menjadi 2, lalu lipat bagian ujungnya membentuk segitiga ke bagian dalam. Jangan lupa dirapatkan agar hasilnya menjadi lebih rapi. Yang terakhir, lipat menjadi 2 ke bagian dalam, lalu lipat lagi segitiga di bagian kedua ujungnya. Dilipat ke bagian dalam juga. Nah, adik-adik akan dapatkan hasil seperti ini. Ya. Lalu sekarang kita akan mulai lem pada kertas biru yang sudah kita gunting. Adik-adik, kita lem dari yang bagian terkecil, yang 4 x 4 cm tadi. Nah, dilanjutkan dengan bagian yang 6 x 6 cm. Bagian ujungnya kalian masukkan di bagian bawah dari segitiga yang atas ya. Seperti ini. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasil seperti pohon Natal. Kita tambahkan bintang pada bagian atasnya. Di sini Kameli sudah menggunting kertas buffalo berbentuk bintang. Lalu kita buat batang pohon di bagian bawahnya. Kita lem ya adik-adik. Nah, selesai bagian depannya. Nah, kertas yang putih ini nanti adik-adik bisa tuliskan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada Papa Mama, ataupun ungkapan kasih kalian kepada Papa Mama. Lalu adik-adik bisa lem di bagian belakangnya. Kita lem bagian atasnya saja. Seperti ini. Dan untuk mempercantiknya, adik-adik bisa membuat pita pada bagian atas kertas tulisannya.
Seperti ini adik-adik. Nah, Kameli sudah punya satu yang sudah Kameli beri tulisan. Hasil kartu pertama kita seperti ini. Dan di belakangnya Kameli menuliskan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru Papa dan Mama. Mudah bukan? Nah, itu kartu yang pertama. Kartu yang kedua juga tidak kalah mudahnya. Kalian cuman butuh kertas putih dan juga kertas berwarna biru. Kertas putih ini kita akan lipat ke dalam, lalu dibalas lagi keluar, lipat lagi ke dalam, seperti itu seterusnya. Nah, setelah itu kalian lipat setengah, lalu beri lem agar bagian ini menempel pada bagian yang panjang. Seperti ini adik-adik. Yang satunya juga kita lakukan hal yang sama. Kita lipat setengah, lalu beri lem agar dia menempel pada bagian yang panjang. Setelah itu, kita rapatkan. Kita beri lem juga. Adik-adik bisa merapatkannya. Hasilnya seperti ini. Ini kita akan lem pada kertas yang bagian berwarna biru. Lalu kita akan menggunting kertas berwarna putih berbentuk lingkaran untuk bagian kepalanya. Sekali lagi kami ingatkan bagi adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting sendiri, adik-adik minta tolong pada papa dan mama. Nah, kita beri hiasan mata dan juga mulut dengan menggunakan spidol berwarna hitam. Seperti ini. Lalu kita tempelkan di bagian atasnya. Nah, adik-adik, Kameli sudah punya satu yang sudah jadi. Di belakangnya kita buat yang sama seperti kartu yang satunya. Depannya seperti ini hasilnya. Dan belakangnya, adik-adik juga bisa menuliskan ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk Papa dan Mama. Ini dua kreasi kartu kita pada hari ini dan kalian bisa berikan kepada papa dan mama di rumah. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian di rumah dan sampai jumpa pada perayaan Natal Par yang nantinya akan ditayangkan pada tanggal 25 Desember tahun 2020. Dadah! Mari kita satu hati di dalam doa. Kita memohon berkat Tuhan, kita berdoa. Segala pujian dan syukur telah kami bawa kepadamu ya Tuhan.
bersama-sama di tengah-tengah persekutuan anak dan remaja di saat ini. Kami akan mengakhiri persekutuan kami, dan karena itu kami datang memohon dengan sungguh. Biarlah anugerah dan selamat dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus Tuhan kami, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memelihara, dan memberkati anak-anak-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, dan kakak-kakak yang telah mendampingi adik-adik kita selama bersekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah Natal online Pargemit Kota Baru 25 Desember minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!